warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernila Desriawati, guru SD 6 Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa A1GP22542 pada hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja. Pembelajaran ini akan saya lakukan di kelas 6 pada muatan pembelajaran matematika dengan materi unsur-unsur lingkaran. Berikut video pembelajarannya. Mohon kepada dosen penguji arahan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat luar biasa. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai coba periksa kerapian dirinya. Apakah bajunya sudah rapi? Ya. Nah, lihat sekelilingnya. Apakah kaosnya sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita membaca doa. Ayo Fahri, dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Ya, bagus. Siapa lagi yang tahu? Supaya belajar kita semangat. Iya, bagus. Nah, jadi dengan berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar ya, supaya kita semangat dalam belajar dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita dapatkan dengan baik ya. Apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak semua ini adalah anak-anak yang hebat, yang rajin ya. Nah, baiklah anak-anak, seperti biasa untuk meningkatkan rasa cinta tanah
air kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasionalnya Indonesia Tetap Merdeka ya. Ayo anak-anak ibu semua silakan berdiri. Ayo di sini bantu ibu sini. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Nah, silakan duduk. Nah, anak, ibu ada cerita. Semuanya disimak ya. Gajah dan semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembul di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hai. Selamat pagi Sam. Selamat pagi Uti. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi Anton. Beberapa hari yang lalu aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Dari tayangan video tadi, apa judul ceritanya? Gajah dan semut. Ya, kisah gajah dan semut ya. Kemudian siapa saja tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut? Ayo, Sita, apa? Anton. Nah, siapa lagi? Ayo. Ya, Evan, bagus. Apa Ira? Sam, ya. Leo? Siapa? Uti, ya bagus. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat dari tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Nah, Bekerja sama. ya, bekerja sama. Siapa yang bekerja sama tadi? Siapa? Anton. Ya, Anton ya dan kawan-kawannya. Kemudian siapa lagi tokoh yang ada di dalam tadi? Siapa? Evan. Bagaimana sifat si Evan? Iya, suka meremehkan ya. Nah, kemudian apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Jangan meremehkan orang lain. Iya, bagus Ira, jangan meremehkan orang lain. Ayo kita berikan tepuk jempol untuk Ira, ayo. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hore! Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke pasar malam? Nah, permainan apa saja yang ada di pasar malam itu? Kola-kola. Nah, apa? Biang lala. Setan, ya. Biang lala. Tiang lala. Trampolin. Oh iya, bagus. Komedi putar. Iya, komedi putar. Banyak ya permainan yang ada di pasar malam itu. Nah, kemudian bagaimana bentuk permainan tersebut? Bulat. Nah, ya, berbentuk bulat. Nah, ini berbentuk apa ya? Lingkaran. Ya, bagus. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran, anak-anak ibu dapat menentukan titik pusat,
jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar, anak-anak ibu dapat menganalisis titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tembereng, dan juring. Tujuan yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar, anak-anak ibu dapat membandingkan jari-jari, diameter, tembereng, dan juring. Kemudian, tujuan yang keempat, dengan kegiatan diskusi kelompok, anak-anak ibu dapat menunjukkan titik pusat, kemudian jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Oke, sebelum kita lanjut, kita tepuk konsentrasi dulu. Ayo semuanya, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sekarang coba anak-anak ibu amati gambar yang ibu tampilkan di depan. Nah, itu gambar permainan apa anak-anak? Iya, bagus. Permainan biang lala. Bagaimana bentuk permainan tersebut? Iya. Apa saja benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita? Ayo, siapa yang bisa? Nah, coba Rosita. Jam dinding, bagus. Ada lagi? Siapa yang tahu? Bola. Bola, bagus. Apa Lea? Bu. Lampu, boleh. Ayo, siapa lagi yang tahu? Apa benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita? Ayo. Apa? Ban motor, bagus. Siapa lagi? Apa? Ban mobil. Ban mobil, ya banyak ya. Nah, sekarang, nah jadi gambar tadi adalah gambar permainan biang lala. Nah, jadi permainan biang lala itu adalah permainan yang berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, sekarang coba amati jam dinding yang ibu pegang di depan ini. Amati ya. Nah, bagaimana bentuk jam dinding ini? Lingkaran. Nah, berbentuk lingkaran. Nah, kemudian unsur lingkaran apa saja yang terdapat pada jam dinding ini? Siapa yang tahu? Jari-jari. Iya, bagus. Juring. Juring, bagus. Ada yang lain? Coba? Titik pusat. Iya, bagus. Nah, jadi jam dinding ini berbentuk lingkaran ya, yang mana lingkaran itu adalah titik kumpulan titik-titik pada suatu bidang datar yang memiliki jarak yang sama pada suatu titik tertentu. Nah, itu yang dikatakan dengan lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki unsur-unsur lingkaran sebanyak 8. Nah, yang pertama ada namanya titik pusat. Ya, titik pusat itu berada di tengah-tengah lingkaran. Paling tengah itu namanya titik pusat. Ya, kemudian ada namanya jari-jari. Nah, jari-jari ini mulai dari titik pusat ini sampai ke sisi lengkung ini. Nah, itu namanya jari-jari. Nah, kemudian ada namanya diameter. Nah, diameter ini dari sisi lengkung yang ini melewati titik pusat sampai ke sisi lengkung yang ini. Ini namanya diameter ya. Kemudian ada namanya juring, ada namanya tembereng, dan apotema, ada tali busur. Nah, untuk lebih jelasnya, coba amati video pembelajaran yang ibu putar di depan ini. Nah, ayo simak. Assalamualaikum adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ada begitu banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Di antaranya piring, ban sepeda, jam, bola, dan sebagainya. Lalu, apa saja sih unsur-unsur lingkaran?
lingkaran itu? Nah, di sini kakak sudah siapin sebuah lingkaran. Nanti kakak jelasin satu-satu. Jadi kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Oke, kita mulai unsur yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di bagian tengah lingkaran. Dari gambar ini, titik O adalah titik pusatnya. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan huruf R. Coba kalian perhatikan, kakak garis dari titik pusat O ke titik lengkung A. Nah, garis inilah yang dinamakan jari-jari. Dari gambar ini, garis OA, OB, dan OC adalah jari-jarinya. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat. Diameter dilambangkan dengan huruf D. Jadi, diameternya adalah garis AC. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang tidak melewati titik pusat. Nah, dari gambar ini, garis BC adalah tali busur. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur. Daerah yang dimaksud adalah yang ini. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Yang ini titik pusat dan yang ini tali busur, sehingga garis OD adalah apotemanya. Unsur lingkaran yang terakhir adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Dari gambar ini, garis lengkung AB, AC, dan BC adalah busur lingkaran. Gimana? Sekarang kalian sudah bisa kan bedain semua unsur-unsur pada lingkaran? Dari tayangan video pembelajaran tadi, apakah anak-anak ibu sudah paham semua? Sudah. Sekarang coba anak-anak ibu amati gambar yang ibu pegang di depan ini. Kelihatan sampai belakang? Kelihatan ya? Nah, ini adalah gambar unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang lingkaran ini ibu beri lingkaran A, B, C, D. Ya, kemudian yang di tengah ini ibu beri dengan huruf O. Nah, yang di tengah ini, titik yang di tengah ini ibu tanda dengan huruf O ini apa tadi? Titik pusat. Iya, titik pusat ya. Nah, kemudian kalau dari titik O ke titik A, ini namanya apa? Jari-jari. Iya, jari-jari ya. Kemudian dari titik O ke titik C ini disebut apa? Jari-jari. Iya, jari-jari juga ya. Kemudian dari titik O ini ibu hubungkan ke titik B ini jadi terbentuk apa? Jari-jari. Jari-jari. Nah, coba perhatikan. Kalau dari titik O, C, B, nah ini membentuk apa dia? Apa yang dibentuk ini? O, C, B atau O, B, C. Nah, terbentuk apa? Iya, bagus Ira. Jadi dia membentuk juring ya. Sudah paham anak-anak itu semuanya? Paham. Nah, sekarang ibu akan membentuk anak-anak ibu menjadi 3 kelompok ya. Nah, bagian sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
LKPD. Nanti LKPD ini ditulis namanya dulu ya. Tulis nama per kelompok. Tulis namanya per kelompok. Semuanya coba lihat LKPD-nya yang bagian 1 dulu. LKPD kegiatan 1-nya. Di situ kalian nanti akan menjodohkan ya. Kemudian kalian baca itu kan ada gambarnya, ada gambar lingkaran. Nah, di situ kalian akan diminta untuk menentukan unsur-unsur lingkaran. Nah, ini kan ada pernyataannya di bawah ya. Nanti kalian tarik menggunakan pakai garis ya. Kelompok ini ada yang tidak paham, ada yang mau ditanyakan sama ibu? Ya, paham ya? Kerja sama ya, harus bekerja sama, jangan sampai tidak bekerja sama. Nah, ibu nilai dari kerjasamanya juga ya. Anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, siapa kelompoknya yang duluan mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ayo, kelompok yang mana dulu yang mau tampil? Kelompok 1 kah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 dulu? Ya, ayo. Ayo silakan kelompok 3 maju ke depan. Disampaikan oleh kelompok 3 yang di depan ini. Nah, nanti kalian akan ibu suruh memberi tanggapan ya. Sama enggak jawaban kelompok 3 ini dengan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, ayo kelompok 3 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, mulai LKPD 1. Kemudian gambar unsur-unsur lingkaran di samping. Kemudian tentukanlah masing-masing unsur lingkaran dengan tepat. Titik O adalah titik besar. Garis AB adalah diameter. Garis OD adalah apotema. Garis DE adalah tali busur. Garis OB adalah jari-jari. Daerah berwarna hijau adalah lem bereng.
dan daerah berwarna biru adalah juri. Nah, dari tampilan kelompok 3 ini, ada nggak kelompok lain yang mau menanggapi? Ayo. Kelompok 1, kelompok 2. Dari hasil diskusi kelompok 3 ini, apakah hasilnya sama? Beda. Nah, coba kelompok 1. Ayo, berilah tanggapannya, yang mana nih yang berbeda? Yang KPD 2 yang menjajah di samping menunjukkan unsur lingkaran titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Ya, boleh, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. Yuk, kita KPD 1, amatilah gambar unsur-unsur lingkaran di samping. Kemudian bentuklah masing-masing unsur lingkaran dalam tempat. Titik O, titik pusat. Garis AB, diameter. Garis OD, apotema. Garis DE, tali busur. Garis OB, jari-jari. Daerah berwarna hijau, tembereng. Daerah berwarna biru, juri. Nah, dari tampilan kelompok 2 ini, ada nggak yang mau menanggapinya? Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Enggak. Nah, bagaimana kelompok Ira? Iya, bagus, sudah bagus ya, sudah sesuai, sudah sama jawabannya dengan Ira, kelompok Ira. Nah, ya, berikan tepuk tangan pada kelompok 2. Ayo. Oke, silakan duduk. Dari kegiatan kita tadi, nah apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Ada diameter. Ya, diameter. Apalagi Gus? Jari-jari. Iya, jari-jari. Titik pusat. Iya, titik pusat. Apalagi? Tembereng. Tembereng. Nah, apalagi? Apotema. Ya, busur. Tali busur. Ya, tali busur. Apalagi? Juri. Apotema. Ya, jadi ayo sekarang kita simpulkan kegiatan yang kita buat di RKPD tadi. Mulai dari apa tadi? Tentang unsur-unsur lingkaran dan tentang perbedaan jari-jari, diameter, tembereng, dan juri. Nah, jadi anak-anak, unsur-unsur lingkaran itu ada 8 tadi ya. Yang pertama tadi apa dulu? Tali pusat. Titik pusat. Yang kedua jari-jari. Yang ketiga Diameter. Yang keempat Busur. Yang kelima Tali busur. Ya, tali busur. Yang keenam Juri. ya, juri. Yang ketujuh Tembereng. Yang kedelapan Apotema. Nah, sekarang semuanya kumpulkan RKPD. Ayo kumpulkan ke depan. Dari kegiatan kita hari ini, apa saja yang sudah anak-anak ibu pahami? Tentang apa ya? Ya, titik pusat. Tentang tembereng. Ya, tentang tembereng. Tentang diameter. Iya, tentang diameter. Nah, kemudian apakah anak-anak ibu masih ada yang belum paham? Sudah paham. Sudah paham. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu ini adalah anak-anak yang hebat ya. Nah, kemudian bagaimana perasaannya setelah kita belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Nah, sekarang ayo kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang apa tadi? Tentang Titik Ya, pusat. titik pusat. Kemudian tentang jari-jari. Kemudian Diameter. Kemudian Busur. Yang kelima Tali busur. Yang keenam Juri. Yang kedelapan Tembereng. Nah, kemudian Apotema. Nah, ya, jadi ada 8 unsur-unsur yang ada pada lingkaran ya. Oke, anak-anak, sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan
ini nanti akan Ibu koreksi. Seandainya ada anak-anak Ibu yang tidak mendapatkan nilai pas KKM atau kurang dari 70 ya, tidak mencapai KKM, berarti anak-anak Ibu nanti akan Ibu kasih soal remedial ya. Soalnya ini soal evaluasi yang sama ini ya. Tapi kalau anak-anak Ibu mendapatkan nilai di atas KKM, di atas 70, maka anak Ibu akan Ibu berikan soal pertanyaan ya. Nah, untuk PR di rumah, coba anak-anak Ibu buka buku halaman 47 ya. Nah, kerjakan di rumah, boleh dibantu sama orang tuanya ya. Oke, sebelum pulang coba periksa lagi keraknya dirinya. Sudah rapi? Sudah. Kelasnya apakah sudah bersih? Sudah. Ada sampah? Sudah. Oke, seperti biasa sebelum kita pulang kita akan menyanyikan lagu daerah kita ya, lagu daerah Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Lahat. Ayo semuanya anak-anak Ibu berdiri, kita nyanyi sama-sama. Ayo. Seperti biasa sebelum kita pulang kita membaca doa dulu. Ayo Fahri pimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Alhamdulillah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua ya. Silakan pulang mulai dari Tina.